Shalom saudara, selamat malam. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan, ku terbang sendiri. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bila Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Pengurapan dari para ilahi Kau turunkan pada atas kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai konseling Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman kami akan menaikkan doa syafaat terlebih dahulu Tuhan. Kau memberkati pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa ini Tuhan. Dalam menjadi kegerakan awal mulanya anak-anak muda dimenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Komsel hari ini Tuhan makin bertambah yang berpartisipasi Tuhan. Kami percaya dengan bilur kuasa-Mu Tuhan, dengan tuntunan-tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang ada di Komsel ini menjadi panah yang akan membawa keselamatan bagi anak-anak muda sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai doa syafaat kami Tuhan. Saya silakan pada hambanya. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa menaikkan setiap syafaat kita
pada malam hari ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu terus nyata bagi kehidupan orang percaya. Biarlah terus Tuhan yang menyertai, biarlah terus Tuhan yang memimpin setiap kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah terus nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa bersatu hati untuk keadaan yang saat ini tengah terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus campur tangan di dalam bangsa kami. Kami berdoa seperti medis, tim kepala-kepala negara yang turut ambil bagian dan setiap masyarakat yang ambil bagian di dalam penanganan COVID ini. Biarlah terus Tuhan yang memberikan hikmat kekuatan. Saya minta dengan hormat untuk saudari Devita untuk berdoa syafaat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih betapa Engkau berkarya luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat kami banggakan selain memuji menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat malam ini kami boleh bertemu Tuhan. Anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda yang Engkau pilih dalam Zoom ini Tuhan, kami bersyukur dengan kasih karunia Tuhan kami boleh menikmati segala sesuatu daripada Tuhan. Malam ini Tuhan kami sepakat, kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus tercurahlah damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia. Akan ada kegerakan buat bangsa kami. Tuhan yang mengurapi pemimpin kami mulai dari pemimpin pusat sampai pemimpin di daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan kepemimpinan yang daripada surgawi boleh Tuhan taruhkan buat setiap mereka. Beri mereka kekuatan, beri Tuhan mau. Terlebih lagi Tuhan kami bersepakat, Tuhan bawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mengenal Engkau Tuhan. Yang takut akan Engkau ya Bapa, yang mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat generasi muda atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Oh sungguh Tuhan kami akan melihat betapa kegerakan terjadi atas generasi ini Tuhan. Betapa lawatan Tuhan terjadi buat generasi muda-mudi di bangsa kami Indonesia Tuhan. Sungguh kasih Tuhan tercurah buat setiap anak-anak muda. Sungguh kami akan melihat banyak anak-anak muda yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab mereka adalah setiap anak-anak muda atas bangsa Indonesia ini adalah seperti anak panah di tangan Engkau Tuhan. Yang siap Engkau lesatkan kemana Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Yesus kami perkatakan dengan iman kami bahwa lawatan Tuhan terjadi buat setiap anak-anak muda Tuhan. Berkati juga kesehatan atas bangsa kami ini Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit akibat dari pandemi ini juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sungguh tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Sungguh kesembuhan hanya ada dalam Engkau ya Allah. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kesakitan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan. Mereka boleh mencari Engkau Tuhan. Mereka boleh melihat, menemukan jalan bahwa kesembuhan mereka hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh akan melihat betapa kesembuhan demi kesembuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Bahkan perekonomian atas bangsa kami Indonesia Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Sungguh pandemi ini tidak berkuasa Tuhan untuk membuat bangsa kami menjadi down Tuhan. Sungguh pandemi ini Tuhan tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat Tuhan buat setiap kami yang bergabung dalam Zoom ini Tuhan. Engkau memilih setiap kami Tuhan. Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan buat setiap kami ya Allah. Sungguh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Tuhan di masa muda kami, Engkau Tuhan yang mengajari jari-jari kami untuk berperang Tuhan. Engkau Tuhan yang memakai kami untuk membawa kabar baik Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan ya Allah. Sungguh pekerjaan Tuhan dahsyat dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Masa muda kami bukanlah masa muda yang sia-sia, tetapi masa muda yang penuh dengan gairah melayani Tuhan, yang penuh dengan semangat memuji menyembah Engkau Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan yang baik. Kita juga saudara-saudara akan melanjutkan pokok syafaat kita selanjutnya. Kita berdoa buat Indonesia, kita berdoa dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Pulau Rote, supaya terus kota-kota dibangkitkan para pendoa syafaat,
para penginjil, para yang orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan begitu dahsyat. Juga berkati kita berdoa juga untuk kegerakan rohani untuk anak-anak muda, supaya anak-anak muda yang takut akan Tuhan bergairah kembali melayani Engkau, supaya nama Tuhan yang terus diperpuji dan dipermuliakan. Juga kita berdoa buat setiap kota-kota yang ada di Indonesia supaya terus lawatan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, dikuatkan daripada Tuhan. Kita berdoa buat pemimpin kita, Pak Jokowi, juga setiap wakil presiden kita, menteri, tenaga kesehatan, TNI, Polri, supaya terus dalam perlindungan Tuhan. Terutama kita berdoa untuk masyarakat Indonesia, supaya tingkat kesadaran dalam bahayanya COVID-19 ini, supaya mereka menyadari untuk terus menaati protokol kesehatan yang ada. Saya minta dengan hormat untuk saudari Esther untuk berdoa. Maaf, Sir, Esther lagi nggak lagi ada kerjaan, Sir. Boleh Miss aja deh, Miss Evita. Baik, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, benar Bapak, bahwa hanya ada Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar buat bangsa kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berdoa buat Presiden Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang tertinggi di bangsa kami Tuhan. Kami membawa dia kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hikmat daripada Allah terus tercurah baginya Tuhan Yesus. Ada otoritas Allah yang terus memenuhinya Tuhan Yesus, sehingga ketika dia memimpin Tuhan Yesus, dia boleh Tuhan Yesus memimpin dengan hikmat yang daripada Allah. Kebijakan yang diambil Tuhan Yesus berasal daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, Allah yang memberkati semua menteri-menteri yang ada Tuhan Yesus. Allah yang memilih mereka, Allah yang menetapkan mereka Tuhan jadi menteri. Bahkan semua pemimpin aparatur negara Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang terus memakai mereka secara luar biasa Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan akan menjadi bangsa yang akan takut akan Tuhan. Karena ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa damai sejahtera Allah memenuhi Tuhan Yesus seluruh pemimpin kami Tuhan, dari pusat hingga jajaran terendah. Bahkan Tuhan Yesus, pejabat Tuhan Yesus, legislatif, yudikatif Tuhan Yesus, bahkan kami katakan mereka Tuhan Yesus di bawah otoritas Allah, di bawah kendali Engkau Tuhan Yesus untuk memerintah di bangsa ini Tuhan Yesus, karena Engkau yang menetapkan mereka Tuhan untuk memimpin kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua kami Tuhan Yesus, masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah kami mematuhi Tuhan setiap aturan yang diberlakukan Tuhan Yesus untuk setiap instansi yang sudah menetapkan peraturan Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus untuk masalah pandemi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan yang meningkatkan setiap kesadaran masyarakat Tuhan untuk mengikuti peraturan protokol kesehatan Tuhan, supaya Tuhan Yesus kami boleh Tuhan Yesus mencegah penyebaran Tuhan Yesus COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hikmat yang daripada Engkau terus memenuhi masyarakat Tuhan. Ada roh ketundukan Tuhan Yesus, roh yang taat Tuhan Yesus, hati yang taat, hati yang lemah lembut, yang dengar-dengaran Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tercurahlah belas kasih Allah untuk setiap masyarakat yang ada di bangsa kami. Tercurahlah damai sejahtera Allah untuk bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan mengalami pemulihan yang daripada Allah, sebab bangsa kami dikasihi oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kesehatan terus tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan kami katakan Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan Yesus akan bersorak-sorai, akan menyembah Engkau, akan memuji Engkau, Raja di atas segala raja, karena masyarakat di bangsa kami akan melihat kemuliaan Allah, akan melihat kasih-Mu, merasakan kasih-Mu. Bahkan mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu dan kami percaya bahwa ada nama Allah yang besar ditinggikan di bangsa kami. Nama Yesus Kristus sebagai Raja atas hidup kami akan disembah di bangsa kami Tuhan. Kami memuji Engkau Allah kami yang besar. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa buat sekali lagi Tuhan, buat kegerakan rohani
yang buat anak-anak muda, supaya anak-anak muda semakin mencintai Engkau, anak-anak muda semakin dibangkitkan, anak-anak muda semakin mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada malam hari ini. Kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa mengerti isi hati-Mu, supaya kami bisa belajar menjadi murid yang selalu setia, selalu melayani Engkau. Bila kami menjadi murid yang militan, murid yang mau dengar-dengaran, murid yang memiliki kerendahan hati, murid yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Apapun yang bisa kami lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Persiapkan hati kami dan pikiran kami agar kami bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu, hidup di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Dengan baik? Yes, sir. Oke. Kita akan melanjutkan ya seri pada malam hari ini ya, yang saya beri judul itu tentang pemuridan. Yang pertama kan kita belajar sama-sama tentang apa itu keselamatan. Yang kedua kita itu berbicara tentang anak muda yang merdeka. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang lifestyle atau gaya hidup orang yang menjadi murid Kristus ya. Kita bisa lihat, sudah bisa wait ya. Sebentar. Saya buka dulu. Oke, sudah bisa lihat? Oke. Ya, sir. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Di dalam 1 Petrus. Oke. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Saudara-saudara bisa memperhatikan dan bisa membaca firman Tuhan, dan kita akan belajar bagaimana memiliki lifestyle atau gaya hidup sebagai murid Kristus gitu ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11 begini bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuasa, yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya hari lepas hari. Ya. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan seri pengajaran atau tentang pemuridan, bagaimana sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, yang sudah percaya di dalam Kristus, tentunya kita harus memiliki namanya gaya hidup sebagai orang yang merdeka atau orang yang hidup sebagai murid Kristus. Ya. Jadi bagaimana jelas sekali Rasul Petrus ini menulis bagaimana supaya kita terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, katanya. Bagaimana kita terus untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib, ya, yang telah mati 2000 tahun yang lalu. Tentunya kita tahu akan hal ini, tetapi tidak banyak orang yang melakukan dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, seringkali hidupnya ele-elean, hidupnya masih saja asal-asalan, tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya itu berharga di mata Tuhan.
Ya, itu seringkali terjadi di anak-anak muda ya. Karena saya sendiri melihat bagaimana dan menyadari bahwa hal ini tuh terjadi di generasi saat ini. Nah, bagaimana saudara-saudara kita harus sungguh-sungguh di dalam pimpinan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam penyertaan Tuhan untuk hidup di dalam pimpinannya. Ya. Saya akan berbagi beberapa poin, ya, saudara bisa memperhatikannya. Ya, sebelum saya masuk ke poin tersebut, saya ingin jelaskan bagaimana apa itu gaya hidup. Ya, gaya hidup itu adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Jadi, gaya hidup itu adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang dilakukan setiap hari dalam kehidupan dalam masyarakat. Ini saya kutip dari Kamus Bahasa Indonesia dan dia mencatat demikian. Ya. Jadi, gaya hidup itu adalah tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat, saudara-saudara. Jadi, bagaimana kita memiliki sebuah lifestyle atau gaya hidup sebagai anak Tuhan. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan yaitu adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 ya, mengatakan bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan atau memiliki gaya hidup itu harus memiliki namanya kerendahan hati, mau belajar, mau diajar, mau sama-sama dengar-dengaran apa yang dikatakan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai pemimpin kita, dia bisa pakai anak-anak, dia bisa pakai apapun yang untuk guna kebaikan kita, untuk membentuk kita semakin hari semakin memiliki namanya kerendahan hati. Jadi jangan heran saudara-saudara jika saudara mengalami begitu banyak goncangan saat ini, begitu banyak cobaan yang saudara alami saat ini. Ya, percaya dan yakinlah bahwa itu terjadi bukan untuk menjatuhkan saudara, itu terjadi bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi itu untuk membentuk saudara seturut dengan kehendaknya Tuhan. Ya, maka daripada itu saudara harus memiliki kerendahan hati, ya, kerendahan hati untuk mau dengar-dengaran, mau dibentuk, mau diproses oleh kehidupan di dalam Tuhan. Ya, saya ingat sebuah cerita di dalam Alkitab seperti Ayub. Bayangkan Ayub kalau tidak punya kerendahan hati, tidak ada penundukan diri, tidak mau percaya kepada Tuhan, dia tidak akan jadi apa-apa, saudara. Dia tidak akan mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan kalau dia tidak memiliki kerendahan hati. Bayangkan dalam hidupnya, cobaan yang dia alami begitu silih berganti, menghantam hidupnya. Ya, bayangkan jika itu terjadi dalam kita, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, tidak memiliki gairah untuk melayani Tuhan, bagaimana kita bisa dibentuk memiliki kerendahan hati dan memiliki gaya hidup seperti Kristus. Nah, artinya ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengan seseorang tidaklah mengaku dan tidaklah pula menyombong. Ya. Rendah hati juga kita tidak bisa hidup merasa bisa hidup sendiri. Ya, tentu kita perlu orang lain. Ya, itu namanya kita perlu namanya kerjasama tim. Ya, jadi jangan sampai gaya hidup kita ya, atau lifestyle kita itu tidak serupa dengan Kristus. Ya, Kristus saja ketika melayani dia tidak sendiri, dia bersama-sama dengan muridnya. Ya, karena itu saudara teladanilah Kristus. Maka daripada itu saudara dan saya akan terus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya akan hal itu saudara. Terus selanjutnya, tidak khawatir. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, sering sekali hal ini terjadi di dalam anak muda, saudara-saudara. Terjadi di anak muda. Sering sekali mengalami kekhawatiran, saya mau jadi apa, saya bisa jadi apa. Sering kali ini kan terjadi di anak-anak muda. Saya mau jadi apa, saya mau jadi seperti apa nantinya. Dia memikirkan hal-hal yang membuat dia berpikir negatif, berpikir khawatir, takut akan hal-hal yang apa yang akan dihadapi. Percayalah saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ketakutan atau kekhawatiran itu tidak akan menguasai hidup saudara. Ya. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Khawatir itu boleh saudara, wajar. Khawatir itu wajar. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup saudara, ya, menguasai hidup saudara sehingga saudara tidak memiliki gairah, tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke depannya. Seseorang yang sukses itu berani melangkah.
Tidak takut gagal. Gagal, coba lagi, bangkit lagi. Itu seringkali terjadi di anak-anak muda. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama saling menguatkan. Makanya persekutuan ini diadakan untuk saling menguatkan satu sama lain. Ketika kita dialami badai kehidupan, kita sama-sama saling menguatkan, kita sama-sama saling mendoakan supaya terus kita menjadi anak-anak muda yang terang, anak-anak muda yang selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita harus memiliki lifestyle sebagai anak Tuhan atau sebagai murid Kristus, itu harus memiliki namanya berjaga-jaga. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan demikian, saudara-saudara. Jagalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Iblis itu seperti itu, saudara. Jadi dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, memperhatikan ketika waktu kita lengah, dia akan menelan kita, kata Alkitab mengatakan demikian. Jadi saudara dan saya, mari kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan untuk terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, untuk terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi saat ini, apa yang saudara lakukan saat ini, teruslah berdoa, teruslah mengandalkan firman Tuhan, teruslah mengandalkan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Saya percaya saudara, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang saudara alami saat ini, jika saudara dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan berjaga-jaga, maka pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan begitu dahsyat dalam hidup saudara. Selanjutnya, bagaimana kita harus memiliki lifestyle hidup orang sebagai orang percaya atau lifestyle sebagai murid Kristus, itu adalah iman yang teguh. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan di sana. Kita harus memiliki iman yang teguh untuk terus hidup sungguh-sungguh di dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang saudara alami saat ini, saudara harus memiliki iman yang teguh. Harus saling mendoakan, harus saling menguatkan, jangan menjelekkan satu sama lain, jangan saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi saling menguatkan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Saya percaya, saudara, apapun yang terjadi saat ini, kita harus terus berdoa, terus mengandalkan kuasa tersebut. Oke? Kata benda, panggilan atau klesis dan kata kerja itu dipanggil. Kata artinya kita itu bukan dapat panggilan yang biasa, saudara. Saudara dan saya itu mengalami kasih karunia yang begitu dahsyat yang berasal daripada Tuhan. Jadi daripada itu sungguh-sungguhlah hidup di dalam pimpinan Tuhan. Panggilan Tuhan kepada kita itu bukan panggilan biasa. Untuk menjadi terang tidak harus menjadi pendeta dulu, saudara. Apapun yang bisa saudara lakukan, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan begitu dahsyat, saudara. Nah, apa yang kita tidak mampu kerjakan, tetapi Tuhan mampu mengerjakannya. Juga kemampuan ilahi itu juga disebut kasih karunia. Seperti yang saya bilang pertama tadi, kita ini telah menerima kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Mungkin kita tidak mampu mengerjakannya, tapi Tuhan mampu mengerjakannya buat kita dan mampu memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi jangan patah semangat, jangan pernah mundur di dalam Tuhan. Teruslah hidup dalam kebenaran, teruslah hidup di dalam pimpinannya Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara saat ini berada, apapun yang saudara saat ini alami, teruslah mengandalkan pimpinan Tuhan. Itulah orang yang memiliki gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Anak Allah itu pasti bawa damai, bukan penyulut emosi. Kasih yang tulus itu seperti Yesus, pantang modus. Jadi jangan sampai saudara melayani Tuhan itu hanya ada maunya saja. Jangan sampai saudara melayani Tuhan itu karena ingin berkatnya saja. Tetapi marilah saudara melayani Tuhan itu karena saudara mengasihi Allah. Karena saudara mengasihi sesama. Karena hukum yang terutama itu adalah kasihlah Allahmu. Hukum yang kedua itu adalah kasihlah sesamamu. Jadi dalam perjanjian baru tercatat demikian. Mari sungguhlah saudara tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi murid yang sungguh-sungguh, murid yang militan, murid yang haus dan lapar akan melayani Tuhan. Haus dan lapar untuk terus membangun keintiman kepada Tuhan. Saya berdoa untuk saudara dimanapun saudara saat ini berada, dibangkitkan para anak-anak muda yang dahsyat, anak-anak muda yang begitu luar biasa melayani Tuhan pada akhir-akhir ini.
Saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ya, kerinduan kita dalam berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan mengalami kuasa tersebut dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan, yang telah kita pelajari dan telah kita dengar. Dan marilah sama-sama sebagai anak Allah, kita harus terus hidup memiliki lifestyle atau gaya hidup kita yang serupa dengan Kristus. Maka daripada itu, mari kita sering terus mengingatkan satu sama lain untuk terus tertanam di dalam kebenaran firman. Amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, tidak panjang lebar pada malam hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu mampu menguatkan kita apapun yang kita hadapi saat ini. Ya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada malam hari ini. Walaupun dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami, tetapi kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kami pun juga ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau belajar terus untuk dibentuk di dalam proses kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang luar biasa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke, shalom saudara-saudaraku. Saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti persekutuan doa ini, walaupun kita tidak bisa lama. Ya. Saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan, setiap pokok-pokok syafaat yang kita sama-sama naikkan kepada Tuhan, itu berkuasa dalam kehidupan kita bagi orang lain juga. Ya, saya percaya dimanapun saudara saat ini berada, apapun yang saudara saat ini alami, marilah terus mengandalkan kuasa firman Tuhan tersebut. Ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di jam yang sama, jam 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 8:30 di waktu Indonesia bagian Timur. Ya. Minggu depan mungkin saya langsung saja untuk memberikan yang akan menyampaikan firman Tuhan di saat ini ya, mungkin biar bisa persiapan. Kira-kira Miss Dewi bisa bawa firman untuk minggu depan? Topiknya bebas, Sir. Bebas boleh. Ke arah anak muda juga. Bagusnya sih ke anak muda. Oke? Oke. Nah, kita minggu depan akan dilayani oleh Miss Dewi. Biar kita bisa atur jadwalnya. Nanti saya akan kirim untuk biar ada para pendawa syafaatnya, nanti saya akan kirim pokok-pokok syafaat biar kita ketika kita udah mulai nanti kita langsung berdoa saja seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kira-kira tidak ada pengumuman lain. Saya mengundang ya sekali lagi bagi yang baru pertama kali dan yang udah sering ikut persekutuan ini untuk terus sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya minta dengan hormat deh untuk Miss Dewi menutup kita dalam doa malam hari ini dalam persekutuan kita. Waktu dan tempat saya persilakan Miss. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang setia, yang terus membimbing dan membawa kami menjadi orang-orang, menjadi anak muda, yang terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada saat ini, yang menguatkan kami, mengingatkan kami, mengajar kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami juga yang ada di ibadah Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selesai pada pertemuan kami saat ini. Kami mengucap syukur dan kami percaya anugerah-Mu terus nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau yang berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai jumpa minggu depan di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.